Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rizana Febrianti. Aku dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai sistematika usulan penelitian skripsi, kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya aku meminta tolong dulu nih sama kalian untuk like, comment, and subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Langsung aja ke materinya. Dan saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang A adalah latar belakang masalah, yaitu berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Juga ada tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang B ada tujuan tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis, itu pun kalau ada. Dan yang C, metode penelitian. Yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian ukur. Yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima yaitu ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya, ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, yaitu yang A adalah latar belakang, yaitu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Juga terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang B, tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis, dan itu pun kalau ada. Kemudian yang C, ada metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data, yaitu berisikan memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, ada penetapan responden dan informasi penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis, yaitu yang pertama ada landasan teori, yaitu usaha pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, ada uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, terdapat uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk penyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Kemudian landasan teori, yaitu manfaat landasan teori terdapat 3, yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Kemudian ada penulisan sumber pencatatan. Format dasar itu terdapat teks, nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Yang kedua ada nama pengarang teks, yaitu ada tahun terbit. Terus landasan teori, yang A, grand teori, yang B, penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Cons and O'Donnell
2008. Terus Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialis industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Terus, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Ada jenis hipotesis. Yang A, tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B, berarah. Contohnya, ada kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik. Parameter populasi yang diredukasi, terus ada statistik ukuran sampel. Nah, lalu dari statistik ukuran sampel itu membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik. Terdapat di gambar 41 hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Lalu statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Selanjutnya, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Kedua, hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan antara hubungan. Untuk rumusan hipotesis, yang pertama hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, yang A, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang B, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang C, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang D, seberapa baik gaya kepemimpinan di lambang X. Dari tiga permasalahan di atas ada rumusan hipotesisnya, yaitu daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per HA. Daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lambang X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif, jenis atau tingkatan data, nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu tes binominal atau C kuadrat satu sampel. Ordinal dari jenis tingkatan data yaitu run test, menurut interval atau rasio tes atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dengan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Terus kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibanding KAP non-Big 4. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah
Adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Ya, hipotesis kausal atau sebab dan akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusannya, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektif kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.